Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alim bil lisan. Yang paling aku takutkan atas kalian, kata sahabat Umar. Sahabat Umar ini nggak pernah takut dengan siapapun hadirin. Mungkin dean. Ning sahabat Umar menangi Dajjal, lian sing hadapi pertama sahabat Umar nean. Ya, cuman beliau nggak menangi. Kata beliau, yang saya takutkan bukan sesuatu, bukan apapun, bukan kemiskinan, bukan musuh yang besar, bukan. Yang saya takutkan, kata beliau, yaitu orang munafik tapi alim. Orang munafik tapi apa? Alim. Alim bilisan, alim lisannya saja, tapi munafik. Ini yang paling ditakutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Dibandingkan dengan selain dajjal, apapun yang menakutkan, kata Rasulullah, saya lebih takut kepada dajjal. Ya, ada yang lebih takut lagi dari dajjal itu, kata Rasulullah. Kila madzalika. Ya, maksudnya gini, Nabi Muhammad mengatakan, daripada selain dajjal ada yang aku takutkan melebihi dajjal, kata Rasulullah. Dajjal ini hadirin sudah yang paling menakutkan, tapi kata Rasulullah ada yang lebih menakutkan lagi. Ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Ulama usu, ulama yang buruk. Ulama ulama yang buruk. Ini dari singkatan nang bahasa Tegal wabik maning. Ulama berarti ulama sing kaya. Ulama ulama yang buruk, kata Rasul. Ini lebih berbahaya daripada dajjal. Berarti ya lebih berbahaya lagi daripada anjing hadirin. Mending anjing. Waqad wasafa alaihi salatu wasalam unasan. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mensifati manusia yaqra'unal Qur'an kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum. Rasulullah pernah mensifati manusia, mereka baca Quran hadirin sebagaimana yang diturunkan. Fasih, bacaannya enak, suaranya merdu, ya, intonasinya bagus, lagunya enak dibaca. Sampai jenengan bekedanan dengan wong maca Quran suaranya enak, mestinya napa? Kedanan, seneng, khusyuk salatnya. Ya, sebab jenengan mikire ning bacaan Qur'ane enaknya berarti khusyuk. Sebenarnya belum tentu hadirin. Nabi yang mengatakan ada orang yang membaca Quran seperti diturunkan enak, tapi ternyata hadirin itu suaranya nggak masuk hati. Bahkan nggak sampai tenggorokan pun nggak sampai. Cuman di lisan saja hadirin. Sampai tenggorokan pun tidak, apalagi sampai hati. Nggak sampai hati hadirin. Enak suaranya. Wa annahum yamruquna minal Islam. Ternyata orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, yang suaranya enak, yang bacaannya enak, yang fasih, ternyata dia keluar dari agama Islam seperti busur yang keluar, seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Cepat sekali keluar, murtad, keluar dari agama Islam. Padahal dohirnya bacaan Qur'annya enak. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya ukuran khusyuk enggak khusyuk, ukuran benar enggak benar, ukuran hebat enggak hebat, itu bukan suara yang enak. Bukan suara apa? Yang enak. Ukuran hebat enggak hebat, benar enggak benar, ya ada di hati hadirin. Bukan di suara yang enak. Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, inna mithlal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihan. Sesungguhnya perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti perumpamaan raihan. Rihuhu thayyib. Rih itu apa? Baunya enak. Wa ta'muhu murrun, tapi ternyata rasanya pahit. Ini perumpamaan orang munafik yang baca Quran, baunya enak,
didengar enak, tapi apa? Ternyata rasanya pahit. Na'udzubillahi min dzalik. Ada bacaan Qur'annya enak, dielulukan oleh orang seluruh dunia hadirin, tapi justru mendukung penjajahan Israel dan Amerika atas rakyat Palestina. Suaranya enak, didengar orang seluruh dunia, tapi ternyata hadirin tidak ada kasih sayang terhadap kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang seperti itu banyak hadirin. Fala yustab'adu ba'da hadza anna man ya'lama dhahiral ilmi munafikun fajirun. Maka tidak mustahil orang yang hanya mengetahui dohirnya ilmu tapi dia ternyata seorang munafik. Ada ilmunya, alim, bentuknya seperti ulama, pakaiannya seperti pakaian ulama, dipanggil orang alim, dicium tangannya, dianggap ulama, tapi ternyata seorang munafik fajir. Sudah munafik, dia seorang yang ahli maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa alamatuhu an lan yantafi'a bil ilmi wa la yanfa'a bih. Tandanya apa? Tandanya orang yang seperti itu tidak mengambil manfaat dengan ilmu dan juga tidak memberi manfaat ilmu. Bal yadurru bihi nafsahu wa yadurru bihi ghairahu. Bahkan ilmunya justru apa? Membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Na'udzubillahi min. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa innal alimal amila al muallim li ibadillah wal fadil al khair al ma'dud min warathatil anbiya. Kesimpulannya ini hadirin. Orang yang alim orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain, maka dia orang yang utama, orang yang baik dan termasuk pewaris Nabi. Catat baik-baik. Orang alim mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Ini orang terbaik dan termasuk pewaris Nabi. Wal alimu alladzi la ya'malu, dan orang alim yang tidak mengamalkan, tidak apa? Mengamalkan, walakinnahu, akan tetapi yu'allimun nasal khaira wal ilma, tapi dia mengajarkan ilmu dan kebaikan, amruhu mukhatir, maka urusannya ini mengkhawatirkan. Wahwa khairun, akan tetapi dia ini khairun, lebih baik bikatsir, dia jauh lebih baik minal alimi syarir alladzi la ya'malu wa la yu'allimu khairan. Ada orang alim tapi dia enggak mengamalkan ilmunya, tapi mengajar ilmu. Tapi enggak mengamalkan ilmunya. Masih mending daripada ada orang alim sudah enggak mengamalkan juga tidak mengajarkan kepada orang lain. Jadi masih mending alim tapi mengajarkan kepada orang lain. Tapi awas, hati-hati, orang seperti ini mengkhawatirkan. Tapi lebih mending daripada orang alim sudah enggak mengamalkan juga tidak menyebarkan kepada orang lain. Wa yad'u ma'adzalik ila syarri bitaisiri asbabih wa fathi abwabih. Kemudian mengajak dengan itu semua kepada keburukan, memudahkan sebab-sebabnya dan juga membuka pintu-pintunya. Ini yang paling bahaya. Na'udzubillahi min. Fafarriq bainal ulama. Maka itu hadirin, ulama itu banyak, bedakan. Mana ulama akhirat, mana ulama dunia. Waqtadi bi khairihim, maka ikutilah kebaikan-kebaikan mereka. Wattasif bi sifatih, berakhlaklah dengan akhlak mereka. Wasir ala sabilih, berjalanlah dengan jalannya. Takun minal muhtadin, maka kau akan menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk. Wallahu yahdi ma yasha'u
ila siratim mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Lanjut.